Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala aymunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa ifaqina fid din wa ikhtarana butu al-arfin warzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Ahibati fillah, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan taufiknya kita kembali mengkaji kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, salah satu dari ulama mazhab Syafi'iyah, yang ulama besar dari mazhab Syafi'iyah. Kemudian kita kemarin sudah selesai bab al-hasyi ala khusyu'is shalah fi shalah, dan kita masuki sekarang babul masajid. Ini bab tentang masajid, masjid-masjid. Qala mu'allif rahimahullah babul masajid, bab tentang masjid. Sebelum kita membacakan hadisnya, perlu dipahami yang paling mendasar, kita harus mengerti apa itu masjid. Nah, masjid atau masajid ini adalah jamak, ya, adalah jamak yang diambil dari lafal masjidun. Nah, itu ada jimnya di situ dikasrahkan, maka ini menunjukkan tempat, ya, tempat yang dikhususkan atau yang disediakan untuk orang-orang yang, ya, disolah, untuk sujud, untuk sholat maksudnya. Ini sholat 5 waktu. Beda halnya kalau jimnya itu difathahkan, jadi dibaca masjadun, bukan masjid. Nah, ini tempat untuk meletakkan dahi, ya, al-makanu, ini tempat yang ditempatkan untuk dahi ketika sujud. Iya. Kalau jimnya di kasrah itu tempat khusus untuk sholat. Tapi kalau masjid, ya, jimnya itu difathahkan, itu tempat khusus untuk sujudnya, khusus untuk tempat sujudnya. Ya, sampai di sini bisa dipahami, ya, bisa dibedakan antara masjid dan masjid. Nah, kemudian para ulama ketika menjelaskan makna masajid ini, mereka mengelompokkan masajid atau masjid bil ma'na 'am, kemudian masjid bermakna khas, ya, masjid bermakna am, ini bermakna umum, dan bermakna khusus. Kalau bermakna umum, ini tempat yang dipakai untuk sholat dinamakan masjid. Itu bermakna umum, tempat yang dipakai untuk sholat dinamakan masjid. Maka ini mencakup semua tanah, ya, mencakup semua tanah, baik yang dibangun sebuah bangunan di atasnya maupun tidak. Ini makna masjid secara umum. Selagi itu digunakan, tempat tersebut dipakai atau digunakan untuk sholat, ya, ini namanya masjid, ya, baik ada bangunan di atasnya maupun tidak ada bangunan. Ya. Hal ini berdasarkan dari sabda Nabi SAW dari sahabat Jabir bin Abdullah. Kata Nabi SAW, wa ju'ilat li ardu masjidan wa tahuran, dijadikan untuk saya, ini untuk siapa? Untuk Nabi SAW atau untuk umat Nabi SAW, bumi ini sebagai masjid, dan bumi ini sebagai untuk bersuci, atau tanah sebagai masjid dan tempat bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adraktahu shalah falyusalli. Oleh karena itu, dari kalangan umatku, dari mana saja dia menjumpai salat, ya, menjumpai waktunya salat, falyusalli, kata Nabi, maka hendaklah dia salat. Oleh karena itu, tidak ada alasan seorang, ya, masjidnya jauh dari rumah sehingga saya nggak sholat saja. Iya.
Ini nggak benar seperti ini. Dimanapun dia berada, selama dia masih kakinya ada di pijakan bumi, maka kewajiban sholat tetap ada. Ini menunjukkan sehat maupun tidak sehat. Kewajiban sholat tidak gugur. Iya, kewajiban sholat tetap tidak gugur dari dirinya. Hadis ini sahih, ya, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain, al-ardu kulluha masjid. Semua bumi atau semua tanah ini itu adalah masjid, illa al-hamama wal maqbarah, kecuali al-hamam, ini kamar mandi atau WC, dan maqbarah, ini tanah kuburan, di tempat orang-orang dikuburkan. Nah, ini enggak boleh dijadikan sebagai masjid di situ. Maka semua tempat yang dijadikan untuk sholat, maka di dalamnya sholat di dalamnya atau di atasnya disebut dengan masjid. Kemudian masjid bermakna khas, bermakna khusus. Ini masjid yang disiapkan, sengaja disiapkan atau dibangun di atasnya, atau tempat yang sengaja disiapkan dibangun di atasnya sebuah bangunan khusus untuk sholat. Iya. Baik masjidnya itu mabni itu artinya permanen, ya. Kita terjemahan bebas, mabni itu permanen. Iya. Atau bil hajar atau bil ahjar, tersusun dari batu-batu. Iya. Atau min asbah zalik, ya, atau yang serupa dengannya. Ya. Intinya yang jelas tempat yang selalu diulang-ulangi, dibuat khusus secara permanen, baik dibangun dari batu maupun dari tanah liat, ya, maka disebut dengan masjid. Selalu diulang-ulangi, selalu dikunjungi oleh, ya, kaum muslimin. Berbeda dengan masjid makna secara umum, ya, tidak selalu. Ya, intinya di mana saja dia menjumpai tanah dan bumi, ada kewajiban sholat untuk dirinya, maka sholat dia di situ. Dan masjid memang sebuah bangunan yang dikhususkan untuk menegakkan sholat 5 waktu bagi kaum muslimin. Oleh karena itu, masjid seperti ini yang kita sebutkan tadi, yang khusus tadi, ini memiliki ketentuan-ketentuan hukum. Beda dengan makna masjid secara umum, ya. Ketentuan hukumnya kita akan bahas dalam hadis yang akan kita baca nanti insyaallah. Iya. Nah, sebagian ulama menulis sebuah kitab menyendirikan babul masajid ini dalam rangka untuk memuliakan penghormatan, pengagungan kepada masjid. Iya, disendirikan penulisannya babul masajid, khusus untuk, ya, hukum-hukum seputar masjid. Namun kalau kita kaji semuanya tidak cukup waktunya. Ala kulli hal, kita hanya memfokuskan kepada apa yang dibuatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di mana mereka berdalilkan begini. Oleh sebab itu, mereka memuliakan masjid, ya, mengagungkan masjid. Banyak dari ayat-ayat mengagungkan masjid. Di sini disebutkan seperti dilihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 114. Mana Allah mengatakan, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ay yazkura fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Ya, siapakah orang yang paling zalim? Artinya tidak ada yang paling zalim di muka bumi ini. Ini orang-orang yang mana'a masajidallah ay yazkura fiha ismuhu. Orang-orang yang mencegah, ya, dilarangnya, menyebut nama Allah di situ. Ya, kecil orang Padang kok apa namanya? Itu kajian Wahabi itu ngaji sinan. Jadi dilarang-larang sama mereka. Padahal kita di masjid itu mengaji, mengingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah. Tapi dikatakan apa? Orang Wahabi tidak boleh mengaji di masjid itu. Keluang sinan je. Cari tempat lain. Sasiko yang mengaji angkat kaki yang licak dengan kaki kau, kan gitu kan.
Jadi orang-orang yang model ini disebutkan oleh Allah, ya, orang yang paling zalim. Iya. Masjid Allah tidak boleh orang mengaji di situ. Masjid Allah tidak boleh orang mengingat Allah di situ, mengajarkan ayat Allah. Nah, ala kulli hal. Wasa'a fi kharabiha. Bukan hanya mencegah, menghalangi, tapi dia berusaha apa? Ya, berusaha untuk mengoprak-opraknya, memprovokasi, ya, menghancurkan. Bagaimana kajian di situ nggak boleh. Ya, kajian itu nggak boleh diadakan di situ. Ini adalah orang yang paling zalim. Ya, orang yang paling zalim. Siapa yang melakukan ini? Ya, umat muslim itu sendiri. Kita lihat seperti itu. Ya kan? Tapi giliran umat lain, ketika mereka masuk masjid, monggo silakan ya kan? Ya, tapi giliran kaum muslimin yang belajar di situ, saya lihat loh, ateh bawa panjang jenggut pak, oh jangan cingkrang loh, kok dari Roja TV tak kok, kok dari kok dari lembaga iko lo kok, ada beli orang, kok sase orang kemana? Ala kulli hal, macam-macam. Nah, orang yang seperti ini mencegah, kemudian ikut memprovokasi, jangan hadir. Kalau bisa itu dibubarkan aja kajiannya, bubarkan. Ya, ini adalah orang yang paling zalim. Ya. Dan akibatnya apa? Dikatakan oleh Allah, lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirah azabun azim. Di dunia mereka dihinakan, orang yang seperti tadi, yang memprovokasi tadi, dan di akhirat mendapatkan azab yang sangat mengerikan. Iya. Bagaimana azab dia di dunia itu, caranya Allah kita nggak tahu. Boleh jadi dia diberikan penyakit terus, boleh jadi usahanya gagal terus, ya, buka ini nggak berhasil, buka itu nggak berhasil. Macam-macam caranya Allah untuk menghinakan manusia. Baik. Demikian pula Nabi SAW mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazal alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa zakarumullah fima indah. Ya, dan seterusnya dari hadis ini. Intinya para ulama motivasinya ini beranjak dari ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga mereka menjadikan bab ini. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah. Kita yang kayak begini. Ya, tujuannya untuk membaca kitab Allah. Setelah dibaca, kita tadabburi kandungan ayatnya. Bagaimana maksud Allah berfirman itu, apa maksudnya? Bagaimana pendapat para ulama ini, apa maksudnya? Kemudian pasti akan timbul dalam dirinya sebuah ketenangan, rahmat Allah akan meliputi dirinya, bahkan makhluk Allah, malaikat itu mengepakkan sayapnya, menaungi kita, dan nama kita disebut oleh Allah di sisi makhluk yang lainnya. Masya Allah. Dan ini ikhwan, ini tidak didapati di tempat manapun. Iya. Di pasar kita nggak jumpai yang kayak begini. Iya. Di pasar itu nggak tenang hati kita. Iya. Karena dia sarangnya syaitan. Di mana ketenangan adanya di masjid. Oleh karena itu sahabat Ali bin Abi Thalib kalau berantem dengan istrinya ngapain? Mana perginya? Ke masjid. Untuk menenangkan hati, menenangkan jiwanya. Kemudian akan turun kerahmat Allah kepada kita. Malaikat Allah akan mengepakkan, dalam sebuah hadis lain mengatakan ridho fima yasna'u, karena malaikat itu ridho dengan apa yang kita lakukan. Masya Allah. Jadi malaikat itu kemarin kita sudah sebutkan ya. Setiap kita itu ketika sholat itu ada malaikat yang saling apa yang kita baca, malaikat mengambilnya dalam mulutnya, sehingga kita disunahkan untuk mensuci mulut kita, bersiwak gitu, membersihkan mulut kita. Dan dilarangnya kita meludah dan seterusnya itu karena ada malaikat di situ. Iya. Maka Masya Allah ya, orang-orang yang hanya malaikat itu memang ada tempatnya di masjid. Ya, malaikat itu tempatnya di masjid. Nah, Masya Allah akan timbul ketenangan dalam diri kita. Baik. Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan,
Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihu wa lahul hamdu fis samawati wal ard wa ashiya wa hina tudhirun. Fasubhanallah, maka bertasbihlah kepada Allah. Para ulama nafsirkannya dari salat 5 waktu tasbih di sini. Ini bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tamsyuna wa hina tusbihun, ini ketika sore maupun tusbihun pagi hari. Walul hamdu fis samawat, hanya milik Allah segala pujian langit dan di bumi. Wa isyiya wa hina tuzhirun, ya pada waktu petang dan pada waktu petang dan wahina tuzhirun, ketika kamu juga waktu siang. Intinya ayat ini berbicara tentang masjid, hendaknya kita untuk sholat di dalamnya, baik sholat di pagi hari maupun di senja hari. Disebutkan juga dalam sebuah hadis, ahabbul biladi ilallah masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Ya, tempat yang paling dicintai oleh Allah itu ada di mana? Di masjidnya. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah itu adalah di pasar. Sebagaimana hadis yang kita baca Abu Hurairah, hadis ini sahih. Intinya ya ikhwan, masjid itu dibangun ya untuk sholat, untuk muzakarah, belajar, membaca Al-Quran di sana. Dan masjid yang dibangun dan selalu diulang-ulang sholat di dalamnya itu ada 2. Ya, masjid yang dibangun dan selalu diulang-ulang sholatnya di dalamnya itu ada 2. Yang pertama, masjid yang khusus di sisi Allah, kemudian masjid yang khusus dibangun oleh manusia. Ya, masjid yang khusus di sisi Allah itu adalah Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Ini 3 masjid yang dikhususkan oleh Allah, yang dibangun oleh Allah. Ya, adapun masjid khusus yang dibangun oleh manusia, ya, masjid yang kita tempati saat ini. Masjid yang 3 ini hukum di dalamnya dan masjid dengan yang lainnya itu hukumnya berbeda. Ya, hukumnya berbeda. Nanti akan datang penjelasannya. Masjid yang 3 ini, Masya Allah, itu kenapa dia dikhususkan oleh Allah, atau kenapa dia dinamakan Allah sendiri yang bangun, tidak disamakan dengan masjid lainnya, karena nilai pahalanya tidak sama dengan masjid lain. Iya. Disebutkan, Masya Allah ya, sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 sholat ya di tempat lain. Itu Masjidil Haram. Dan sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada 1.000 sholat di tempat lain. Kalau di Masjidil Aqsa itu setara dengan 500 dan 250 ya dengan daripada masjid lain. Ya, makanya ikhwan sekalian, dari sekarang antum nabung ya. Nabung 5.000, 10.000. Ya, cukup uangnya, ayo kita berangkat. Iya. Masya Allah, 100.000 ikhwan. Kalau sholat di Masjidil Haram, bukan 100.000-nya, lebih baik. Ini menunjukkan pahalanya lebih besar. Itu Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi, ya berapa Masjid Nabawi? Ini 1.000. Nah, banyak dalil yang bicara seperti itu. Saya sebutkan, salatu fil masjidi afdalu min alfi salatin fi masiwa illa masjidil haram, wa salatu fil masjidil haram afdalu min mi'ati alf salatin fi masiwa. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah, yang maknanya sebagaimana yang kita sebutkan di atas tadi. Kalau Masjidil Aqsa itu setara dengan 250 hingga 500 ya daripada masjid lain. Disebutkan dalam sebuah riwayat, as-salatu fil masjidil haram bi mi'ati alfi salatin, was salatu fil masjidil bi alfi salatin, was salatu fi baitil maqdis bi 500 salatin. Qala Bazzar isnaduhu sahihun, isnaduhu hasanun. Ya, sanadnya hasan, yang dihasankan oleh Imam Bazzar. Maknanya yang sudah kita sebutkan di atas. Jadi 3 masjid tersebut diizinkan sengaja untuk dikunjungi. Iya.
Nah, ini perlakuan khusus. Dari sisi pahalanya sangat besar, dan dari sisi kita mengunjunginya itu diizinkan oleh Allah untuk dikunjungi. Untuk sengaja melakukan perjalanan jauh hanya boleh 3 masjid ini. Tapi kalau selain dari masjid itu nggak boleh. Kita misalnya dari sini sengaja mengkhususkan, saya mau safar kemana? Ke Masjidil Istiqlal. Ya, maka nggak boleh. Ya, sengaja melakukan safar untuk ke Masjidil Istiqlal, ini nggak boleh. Sengaja safar untuk ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa, hanya itu yang dibolehkan. Tapi selainnya itu tidak dibolehkan. Sebutkan Nabi SAW, la tusaddur rihal illa salasatil masajid, al-masjid hadza wa Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa. Artinya Nabi SAW mengatakan la tusaddur rihal, artinya haram, tidak halal. Tidak halal seseorang menyengaja safar, perjalanan, kecuali hanya 3 masjid saja. Jadi mengunjungi selain dari ini, safar menjadi ini adalah haram. Nah, jadi kesimpulannya ya kawan, seorang itu manakala mengunjungi masjid yang ada di Riyadh, ya. Jadi meskipun masjidnya itu ada di Madinah maupun di Riyadh maupun di Masjidil Haram, ya, tetap tidak boleh. Meskipun hanya dalam ruang lingkup Masjidil Haram, ruang lingkup Masjid Nabawi atau ruang lingkup Masjid Aqsa. Sengaja mengunjungi masjid apa yang ada di Riyadh. Kamu paham itu? Ya, masjid di Riyadh atau Masjidil Haram kan banyak itu, selain dari masjid itu. Sengaja mengunjungi itu tetap haram. Meskipun wilayahnya ada di sekitar Masjidil Haram atau wilayahnya di sekitar Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Nah, kemudian para ulama menghukumi lagi bagaimana ada tambahan bangunan pada ketiga masjid tersebut. Apa hukumnya dengan penambahan tersebut? Maka para ulama menjawab seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, statusnya sama dengan masjid yang dibuat di zaman Nabi SAW. Kan masjid yang ada saat ini seperti Masjidil Haram itu, masjid yang dibangun saat ini tidak sama dengan masjid yang dibangun zaman Nabi SAW. Selalu ada perluasan penambahan. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah juga bisa dikatakan Masjidil Haram? Apakah bisa dinamakan Masjidil Aqsa atau Masjid Nabawi? Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin menjawab tetap sama. Ya, tetap sama. Kesimpulannya seperti itu. Namun beliau di sini mempanjang menjelaskannya. Kalau saya baca keterangan ucapan beliau nggak cukup waktunya. Ya, hal ini bisa kita lihat praktek dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, di mana di masa beliau kaum muslimin itu banyak sekali dan tidak tertampung untuk melaksanakan sholat. Maka dengan ijtihad beliau kita butuh untuk perluasan. Akhirnya Masjid Nabawi diperluas oleh beliau. Maka hukumnya tetap sama seperti masjid yang dibangun oleh Nabi SAW. Nah, adapun selain dari 3 masjid tersebut, apa hukum membangunnya? Ya, maka hukumnya apa? Seperti masjid kita saat ini dan dibangun lagi di RT sana, RT situ, maka hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, hukumnya fardu kifayah. Nah, manakala dalam sebuah desa itu tidak ada bangunan sama sekali, maka penduduknya berdosa hingga mereka membangunnya. Namanya fardu kifayah. Kalau sudah ada masjid satu, maka cukup, yang lainnya nggak perlu. Tapi kalau sama sekali tidak ada, satu RT atau satu RW nggak ada masjid sama sekali, satu lingkungan, satu suku atau satu kaum nggak ada masjid sama sekali, ya, sampai benar-benar masjid itu dibangun, maka dia berdosa sekampung. Ya, berdosa sekampung. Ya. Rumah subhanallah megahnya luar biasa. Masjid 10 kali 10 aja nggak kebangun. Ya, itu kan diminta pertanggungjawaban dari Allah. Mana orang kaya itu? Kalau tidak ada masjid di situ. Tapi kalau sudah ada, di sini masya Allah. Buat apa lagi untuk bangun masjid? Nah, baik, kita masuk hadis yang pertama.
Ini mukaddimah. Ya, kita sudah sebutkan pengertiannya masjid itu apa, kemudian juga alasan para ulama membuat atau menyendirikan bab masjid, ya, disebutkan dalil-dalil yang sudah disebutkan di atas, dan hukum mengunjungi tiga masjid atau membangun selain dari tiga masjid tersebut, seperti apa hukumnya sudah kita jelaskan. Kemudian kita masuk ke hadis yang pertama. Nah, tidak tolong nggak dibaca hadisnya? Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajidi fi duri wa an tunazzafa wa tutayyaba. Rasulullah SAW memerintahkan membangun masjid-masjid di rumah-rumah dan hendaknya ia dibersihkan dan diberi ruangnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Baik, kali hadis yang pertama ini kita berikan judul babnya adalah Al-Amru bibina'i masajid wa tanzifiha. Itu judul babnya. Jadi perintah ini membangun masjid-masjid dan membersihkannya. Jadi poinnya sudah dapat itu. Apa sih kandungan dari hadis ini? Perintah bagi kita untuk membangun masjid di mana? Di perkampungan, di perkomplekan, atau di perumahan-perumahan, ya. Dan wajib untuk membersihkannya. Ya, wajib membersihkannya. Makna secara global dari hadis ini, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tubnal masajid fil ahya. Ay bimakna anna kulla hayyin yakunu fihi masjid wa an tutahhara fayuzalu anha awsakhun wa qazar wa tusanu wa tuhfadhu wa tuj'alu fiha rawa'ih thayyibah min al-bukhuri wa ghairihi mimma lahu raihatun thayyibah. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW perintahkan untuk kita untuk membangun masjid selama di situ ada tanda-tanda kehidupan. Terjemahan fil ahya'nya begitu saja. Selama ada tanda kehidupan di situ, ya manusianya, maka ya wajib membangun masjid di situ dan mensucikannya, menghilangkan kotoran-kotoran di situ, menjaga masjidnya itu dan memberikan wangi-wangian. Ya, parfum. Ya, parfumnya itu bisa dari bukhur. Ya, bisa dari bukhur. Apa itu bukhur? Ya, seperti kemenyan ya, kemenyan ya. Nah, dan selain darinya intinya raihatun thayyib. Intinya aromanya itu bagus, enak untuk dihirup begitu ya. Nah, jangan kita biasa selama ini kalau sudah bakar kemenyan apa? Mistis begitu ya, ada ngundang seton ini segala macam. Padahal tidak ya. Padahal tidak. Antum kalau bakar gaharu itu sama kemenyan itu, masya Allah. Rumah kita, anak cuma pernah coba melakukannya di Bangko gitu kan. Jadi kelas itu saya bakar selama 3 hari, wanginya nggak hilang. Wanginya nggak hilang. Kayu gaharu itu dibakar, ya, sama kemenyan itu wanginya nggak hilang. Makanya antum lihat ya para orang-orang Arab itu, ini bagian dari sunnah ini. Kalau ada masyaikh lewat itu kan, dia gini-gini ya. Dia gini kipas-kipas ya. Jadi kan ada asap tuh, jadi asapnya kipas-kipas. Kadang dia pakai apa namanya, ada jaket yang kayak ini ya. Dia dilipat ini, masukkan ini kipas-kipas ya, biar wangi. Nah, oleh karenanya mereka membeli gaharu itu mahal di sana. Iya, mahal sekali minyak gaharu tersebut. Nah, jadi dalam hadis ini ya Nabi SAW perintahkan 3 hal. Ya, yang kaitan dengan masjid. Yang pertama, membangun masjid di kampung-kampung. Selama ada sumber kehidupan di situ, maka wajib kaum muslimin bangun masjid di tempat tersebut. Ya, hingga bisa berkumpul sholat, i'tikaf, membaca Quran, kajian Islam. Dan kedua, masjid-masjid itu wajib dibersihkan dari hal-hal yang mengotorinya, baik dari najis atau menyingkirkan gangguan atau yang semisal dengannya. Intinya masjid itu harus dijaga.
dipelihara dari hal-hal yang tidak enak dipandang oleh mata, apalagi jika terdapat najis, maka hukumnya wajib membersihkannya. Jika tidak, maka sholat seorang tidak sah di atasnya. Ya, sebagaimana pernah dijelaskan dalam bab bagaimana orang Arab Badui kencing di pinggiran masjid, maka Nabi SAW perintahkan sahabat untuk menyiramnya dengan seguyur air. Adapun selain dari najis, maka hukum bersihkannya adalah sangat dianjurkan. So, kita lihat seperti Masya Allah masjid kita ini bersih. Kalau ada lihat kertas, ada batu kerikil-kerikil, itu diambil. Ada dalil khusus dari Nabi SAW, namun dalil ini sebagian para ulama mendhaifkannya. Ala kulli hal, hadis ini bisa diamalkan sebagai min fadailil amal, dari bab keutamaan dari beramal begitu. Kata Nabi SAW, uridat alayya ujur ummati hatta al-qazatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Masya Allah. Pada hari kiamat nanti atau di padang mahsyar itu akan ditampakkan kepada umatku. Ini berupa pahalanya, meskipun dia menyingkirkan sekerikil batu atau kotoran yang ada dalam masjid. Jadi jangan diremehkan. Ya, lihat dalam karpet itu segera disingkirkan. Luar biasa. Intinya ya ikhwan, sangat dianjurkan. Sampai-sampai Nabi SAW bela-belain sahabiat buta, sahabiat hitam, seorang wanita yang biasa membersihkan masjid. Sahabat, kenapa engkau tidak dia meninggal. Kenapa kau enggak kasih tahu tentang si fulanah yang meninggal itu? Para sahabat memiliki alasan kenapa tidak diberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tunjukkan kepada saya di mana kuburnya. Kemudian sahabat menunjukkan kuburnya situ. Akhirnya Nabi SAW menyolatkannya yang ada di kuburan tersebut. Sampai demikian Nabi SAW memuliakan para bahasa kita apa? Marbot ya, bahasa kita marbot. Ya kadang orang Masya Allah yang menganggap remeh kadang. Waang baru jadi marbot gaya waang sih. Kan tidak boleh itu. Dari baru marbot gaya lo apalagi kalau jadi ketua tuh langsung banang tuh ini. Enggak, jangan sampai gitu. Ya, Nabi SAW sangat memuliakan sahabat tersebut. Ya, dan ini juga menunjukkan bagi orang yang terlewat dari sholat jenazah, dia boleh mensolatinya di mana? Di kuburannya. Iya, boleh menyolatkan di kuburannya. Nah, dan ini sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Dan yang ketiga, perintah Nabi dalam hadis ini adalah perintah untuk memberikan parfum, wewangian dalam masjid. Kemenyan atau apalagi aroma-aroma yang baik. Baik, sekarang hadis yang berikutnya. Silakan, Kak, tolong baca, Kak. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا متفق عليه وزاد مسلم والنصارى ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق. Nah, cukup. Hadis ini maknanya secara global adalah Nabi SAW ingin menjelaskan bahwa masjid itu dibangun untuk apa? Didirikan sholat, belajar agama, kemudian baca Al-Quran, iktikaf,
ya, kemudian keperluan-keperluan yang ada kaitannya dengan ibadah. Ini tujuan masjid, bukan selain dari itu. Oleh karenanya Nabi SAW butuh mengingatkan para sahabat dan orang-orang sepeninggal mereka bahwa jangan pernah sama sekali membangun kuburan di dalam masjid. Sebab kaum Yahudi dan Nasara mereka melakukannya. Atas perbuatan mereka tersebut mereka mendapatkan laknat. Ini dijauhkan ya rahmat darinya. Yahudi, kenapa dikatakan Yahudi dan Nasara? Ini ada beberapa versi ya. Yahudi itu nisbah kepada pengikut Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan juga nisbah kepada anak yang paling tua dari Nabi Yakub. Ya, siapa itu? Yahuda. Iya. Dan 3 versinya disebutkan Yahudi karena ya, menunjukkan pertaubatan dari penyembahan berhala. Adapun Nasara, ini ada beberapa versi kenapa dikatakan atau dinamakan Nasara, karena penyandaran kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Mereka ditinggal di sebuah desa Nasara. Jadi ada sebuah Nasara. Dan dinamakan juga Nasara atau Al-Hawariyun, di mana mereka mengatakan nahnu ya Ansarullah. Kami ini adalah orang-orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna global dari hadis ini seperti itu. Nabi SAW butuh mengingatkan para sahabat dan orang sepeninggal mereka, tujuan masjid itu dibangun bukan untuk dibangun kuburan di atasnya. Karena yang berbuat seperti itu kaum Yahudi dan Nasara. Siapa yang berani melakukannya itu, maka dia sudah berani ingin mendapatkan tantangan dari Allah. Apa tantangan dari Allah? Atau hukuman dari Allah akan jauhkan rahmat darinya. Faedah yang bisa kita ambil dari ini, ikhwan, tahrimu bina'il masajidi ala kubur, awi salati indaha, au dafin mauta fil masajid, sadda li zari'ati syirki. Kesimpulannya, ikhwan, secara mutlak, saya tidak bicara tentang masalah tidak menggubris tentang persisian para ulama. Haram hukumnya sholat di masjid yang ada kuburan. Haram dan sholatnya tidak sah. Wajib untuk diulang. Tapi saya tidak mengingkari, menafikan ada di sana persisian ulama. Ya. Selagi ada masjid yang tidak ada kuburan, sholatlah di situ. Tapi kalau ada kuburan, jangan pernah sama sekali. Kalau pengen sholat di situ, kalau sangat darurat sekali seperti kita musafir, ya seperti kita musafir, kita nggak tahu masjid itu ada kuburan atau tidak, maka sah saja dia untuk sholat. Ya, sah saja dia untuk sholat. Tapi untuk selain dari itu, ya jangan sama sekali sholat. Apalagi kalau masjidnya itu, kuburannya itu ada di dalam masjid. Ini masjid ini, di sini dibangun. Iya, ini nggak boleh, haram mutlak. Nah, jadi persisian para ulama itu yang ada di sisi kanan, kiri, depan, dan belakang. Nah, untuk mensiasatinya agar keluar dari larangan tersebut, maka para ulama memberikan opsi lain, boleh sholat di situ selama ada jidarnya, dindingnya. Artinya ada dinding yang menghalangi kita dengan masjid, ya, yang menghalangi kita dengan kuburan tersebut ada. Ini misalnya ini masjid, ya, di belakang ada kuburan misalnya, maka sebelum kuburan itu kita kasih dinding, ada celah jalan di situ. Ya, maka seperti itu. Kemudian kalau sama sekali nggak bisa, nggak ada celah seperti itu, maka kita harus lihat mana yang lebih dulu dibangun di situ, masjid atau kuburan. Kalau masjid yang dibangun duluan, ya maka kuburan wajib dibongkar, pindah. Tapi kalau kuburan yang duluan baru masjid yang belakangan, maka masjid dibongkar dan pindah. Itu solusi yang dijelaskan oleh para ulama. Kenapa kita nggak boleh sholat di situ, ikhwan? Masjid yang ada kuburannya, karena bisa ini pintu atau celah berbuat menduakan Allah. Sehingga pintu itu harus ditutup rapat-rapat, jangan ada celah sama sekali. Iya,
iblis dan bala tentaranya dari Nabi Adam alaihissalam sampai generasi keturunan dan sampai Nabi Nuh alaihissalam, dia sangat pintar menggoda kita, sangat cerdik. Dia nggak langsung instan, tidak, tapi sedikit demi sedikit. Iya, sekarang zaman kita belum tidak menganggap sholat di masjid yang ada kuburan itu kita nggak beribadah kuburan. Tapi 10 generasi berikutnya, 10 keturunan kita berikutnya, ada yang menjamin dengan keyakinan yang sama? Tidak ada. Boleh jadi setelah kita 10 generasi, dia akan mengatakan, wajib kita menyembah kuburan ini. Iya. Kalau kita tidak menyembah kuburan ini, mesti kita kualat dan semacamnya. Nah, ini para ulama itu, jadi wajib mereka menutup celah yang bisa mengantarkan menduakan Allah. Kemudian faedah yang kedua, bina'u masajidi ala kuburi wa nasbus sawari fiha huwa amalu yahudi wa nasara wa anna man amala hadha faqad syababahum. Membangun masjid di atas kuburan atau memasang gambar-gambar patung-patung atau foto-foto dalam masjid, ini perbuatan orang Yahudi dan orang Nasara. Oleh karena itu, siapa yang melakukan seperti ini, maka dia telah menyerupainya. Sekarang bagaimana sikap kita ketika di masjid ada patung-patung seperti ini? Wajib kita bongkar, wajib kita singkirkan, wajib kita turunkan. Nah, kemudian faedah yang ketiga, tahrimut ittikhadhis suwari li zawatil arwah, enggak boleh menggambar makhluk bernyawa. Jadi haram menggambar makhluk bernyawa. Atau foto dicetak ditempel di dinding rumah, itu haram. Ya. Banyak dalilnya, salah satu di antaranya terhalangnya rahmat dari Allah. Malaikat Allah Subhanahu wa taala enggan untuk masuki rumah. Ya. Kemudian yang keempat, man bana masjidan ala qabrin wa sawwara fihi tasawir fa huwa min syarri khalqillah. Siapa yang membangun masjid di atas kuburan dan membuat gambar di dalamnya, maka ini seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, himayatu syariatul al-jinabah. Al-jinabi at-tauhid himayatun kamilah bisaddi jami'il wasail allati qad tuaddi ila syirik. Syariat Islam sangat menjaga keaslian tauhidnya dengan penjagaan yang begitu sempurna. Ini dengan cara menutup celah rapat-rapatnya atau sarana yang bisa mengantarkan pada perbuatan syirik. Kemudian yang keenam, an-nahyu 'anil ghuluwi fi shalihin li'annahu sababun lil wuqu'i fi syirk. Larangan kita hulu kepada orang-orang soleh, pada ustadz kita, kiai kita, atau guru-guru kita, karena yang seperti itu yang menjadi sebab terjatuhnya kita terhadap perbuatan syirik. Wabillahi taufiq. Nah, lanjutkan hadis berikutnya. Nah, bacakan. Ahsanallahu ilaikum. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'athani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at bi rajulin farabatuhu bisariyatin min sawari masajidi al-haditha muttafaqun alaihi. Nah, barakallahu fiik. Nah, hadis ini makna secara global ini menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah mengutus sebuah pasukan berkuda, para sahabatnya, untuk berperang di jalan Allah. Yang namanya berperang, setelah berperang apa? Ada yang kalah, ada yang menang. Nah, kalau menang pasti dia mendapati tawanan. Ya, tawanan ini yang dibawa oleh sahabat ini, ya pasti orang kafir, karena yang dilawan adalah orang kafir. Maka tawanan itu dibawa oleh sahabat ke masjid dan diikat tawanan tersebut di masjid atau di dalam masjid, tiang-tiang yang ada dalam masjid. Ini menunjukkan dalam kondisi tersebut bolehnya orang kafir masuk masjid untuk menarik hati orang muslim, sehingga dengan masuk masjid itu berpeluang baginya untuk mendengarkan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan sangat diharapkan dia masuk Islam. Demikian pula boleh bagi orang kafir masuk masjid bila memiliki ilmu.
Ya, untuk kemaslahatan masjid. Contoh misalnya masjid kita ini, tidak ada satupun orang muslim yang pandai tentang kelistrikan. Yang bisa hanya orang kafir. Nggak boleh. Dia memiliki ilmu tentang itu. Boleh dia masuk masjid. Atau dia mau bangun masjid. Nggak ada ahli bangunan dari kalangan muslimin. Adanya sama mereka. Maka boleh saja kita minta tenaga dari orang kafir. Sehingga dia diizinkan untuk masuk masjid. Dan yang semisal dengan itu. Oleh karena selama kemaslahatannya untuk masjid meskipun orang kafir, maka tidak masalah baginya untuk masuk masjid. Lihat Rasulullah sahabat Rasulullah dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Sahabat yang membawa tawanan tadi kemudian diikat di tiang, harapannya apa? Ada kemaslahatan untuk dia, harapannya dia bisa mendengar kaul Rasul, mendengar Al-Qur'an, dan inti utamanya agar dia masuk Islam. Iya. Ini boleh. Adapun bagi mereka yang tidak memiliki ilmu atau kemaslahatan di masjid, ini tidak boleh sama sekali di masuk masjid. Iya. Tidak ada kemaslahatan, tidak punya ilmu, tidak sama sekali tidak boleh masuk masjid. Bagaimana ayat dalam Quran surah Taubah ayat 28. Allah mengatakan, ya ayyuhallazina amanu innamal musyrikuna najasun. Hai orang-orang yang beriman, orang musyrik itu najis. Tidak boleh masuk masjid. Fala yaqrabul masajid. Jelas tegas Allah mengatakan, enggak boleh sama sekali dia masuk masjid. Masjid apa? Masjidil Haram. Ba'da amihim, setelah tahun ini. Oleh karena itu di Mekah Masjidil Haram itu secara mutlak sama sekali nggak boleh masuk orang kafir. Bagaimanapun diplomasi negara dengan Saudi Arabia, orang musyrikin tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Ya, sama sekali nggak boleh masuk ke Masjidil Haram. Fa in khiftum dan seterusnya. Intinya dalam ayat ini ya tidak bolehkan orang kafir masjid yang tidak ada memiliki kemaslahatan untuk masjid. Adapun kota Madinah, maka ketika Nabi SAW wafat, saat itu masih beliau baju besi yang beliau pakai masih tergadai dengan orang Yahudi. Ya, ini menunjukkan bolehnya masuk mereka ke kota Madinah. Madinah memang tidak seperti Mekah, namun setelah taufik dari Allah, negara Saudi Arabia telah menetapkan kebijakan bahwa orang-orang kafir sama sekali tidak boleh memasuki kota Madinah. Sama halnya dengan haramnya memasuki kota Mekah karena mendapatkan larangan, karena terdapat larangan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW mengatakan, "Ana Rasulullah awsa bi salasati faqala akhrijul musyrikina min jaziratil Arab wa ajizu wafda binahwi mimma kuntu ajizuhum." Qala Ibnu Abbas wa sakta an salasa qala fa ansituha. Intinya Nabi SAW pernah berwasiat 3 wasiat dulu. Orang-orang musyrikin dari negara Jazirah Arab itu wajib dikeluarkan. Ya, wajib dikeluarkan dari Jazirah Arab atau daerah Hijaz. Hijaz itu 2, Madinah dan Mekah, atau Jazirah Arab, ya. Dan seterusnya. Sudah azan? Hah? 2 menit lagi? Masya Allah. Nah, jadi faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ikhwan, haramnya tinggal atau memasuki kota Madinah bagi orang kafir. Kemudian bolehnya orang kafir masuk masjid selain dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk kemaslahatan masjid, seperti kesulitan atau instalasi sound system atau hal-hal yang semakna dengannya. Nah, saya ulangi sekali lagi, bolehnya seorang kafir masuk Masjidil Haram atau Masjid Nabawi untuk kemaslahatan masjid. Contohnya membangun masjid atau instalasi listrik, ya, atau pasang sound system. Selagi orang muslim tidak ada. Kalau ada orang muslim ngapain kan gitu kan. Baik. Kemudian hadis berikutnya, panjang nggak hadis ini sarahnya? Nah, ini lumayan panjang penjelasannya. Ya, demikian saja yang kita bisa bahas kesempatan ini. Kita tandai di sini, kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.